Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syarah Aura Widastuti dari D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian, NIM A0B0 22043. Di sini saya akan menyampaikan tugas Pancasila mengenai relevansi pendidikan Pancasila terhadap demo mahasiswa menolak kenaikan BBM. Seperti yang telah kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara yang memiliki fungsi kehidupan berwarga negara, yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila harus selalu dijadikan pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sebuah negara tidak memiliki pandangan hidup, maka ia akan menjadi bangsa yang rapuh dan mudah terpecah belah dalam seluruh ketatanegaraaannya. Karena tidak memiliki pedoman, pandangan dan pandangan hidup, sehingga mudah terombang-ambing dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul seiring dengan gerak masyarakat yang dinamis. Tidak hanya sebuah negara, sebagai masyarakat, sebagai individu dan sebagai manusia, kita sangat memerlukan pandangan hidup tersebut. Apabila manusia tidak memiliki pandangan hidup, maka akan berakibat 1. Mudah terpengaruh oleh pemikiran buruk dan pemikiran negatif. 2. Tidak konsisten dan cenderung individualis, egois, serta apatis. 3. Tidak memiliki semangat untuk maju. 4. Selalu termakan hoaks dan berpikiran sempit. 5. Dapat kehilangan jati diri dan sulit percaya pada orang lain. Itulah mengapa peran Pancasila sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Pancasila dapat membangun karakter positif dalam berperilaku. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan generasi penerus bangsa, penting sekali memiliki Pancasila sebagai landasan dalam bertindak dalam berkehidupan bermasyarakat. Pancasila juga berperan sebagai sistem filsafat, sistem etika, dan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pada tanggal 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga BBM atau yang disebut juga sebagai bahan bakar minyak, jenis solar, pertalite, dan pertamax. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM dipicu oleh semakin besarnya beban subsidi BBM. Apakah pemerintah melihat subsidi sebagai beban ataukah dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat? Kenaikan harga BBM dianggap sebagai sebuah kemunduran kinerja ekonomi pemerintah. Masyarakat tidak setuju karena kenaikan BBM ini dianggap kurang memiliki alasan yang tepat. Mahasiswa juga tidak setuju dengan keputusan pemerintah tersebut karena berdampak secara signifikan terhadap berbagai sektor sosial masyarakat. Kenaikan harga BBM tidak tepat sasaran karena dilakukan oleh pemerintah di tengah krisis energi global dan dilakukan di saat harga minyak mentah dunia mengalami penurunan harga diproyeksikan hingga tahun 2023. Hal ini mungkin berakar dari kurangnya pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi, sehingga dianggap tidak tepat sasaran oleh mahasiswa dan masyarakat. Kenaikan BBM akan berdampak inflasi diikuti dengan kebutuhan pokok yang naik. Pemerintah dianggap mengedepankan berbagai proyek pembangunan yang bertolak belakang dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari krisis global. Dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi Indonesia yang pertama, yaitu tingkat inflasi bisa tembus mencapai 6%.
Yang kedua yaitu suku bunga acuan semakin tinggi. Yang ketiga dapat memicu stagflasi. Yang keempat, pasar saham akan tertekan. Dan yang kelima yaitu tarif angkutan darat bisa naik mencapai 15%. Karena tidak kesetujuan atas keputusan pemerintah tersebut, mahasiswa mengadakan unjuk rasa kepada pemerintah dan menyatakan untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi yang dianggap tidak mensejahterakan masyarakat dan dapat berakibat krisis ekonomi. Adanya unjuk rasa tersebut dapat membuktikan bahwa mahasiswa dapat mengimplementasikan sila Pancasila yang ketiga dan kelima, yaitu Persatuan Indonesia, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ragu dan tak segan, mereka berani mewakili masyarakat untuk bersuara kepada pemerintah. Mahasiswa bersatu untuk menyuarakan keadilan merupakan bukti bahwa generasi muda Indonesia mampu untuk membawa bangsa Indonesia ke masa depan yang lebih baik lagi. Hal ini perlu ditanamkan kepada diri generasi penerus agar dapat menyuarakan pendapat rakyat dan selalu memiliki rasa persatuan untuk senantiasa cinta tanah air. Pengamalan sila ketiga dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta sebagai upaya cinta tanah air. Sedangkan pengamalan sila kelima dalam aksi tersebut, mahasiswa dapat menyuarakan suara rakyat dan menganggap bahwa keputusan pemerintah tersebut tidak adil. Hal ini dikarenakan kenaikan BBM dapat berpengaruh pada ekonomi negara. Itulah mengapa sebagai mahasiswa kita perlu dan harus menanamkan jiwa Pancasila di dalam diri kita. Karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin negara kelak dan mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Sekian atas yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan berperilaku, karena segala kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.